Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Oke, agar lebih semangat nih, kita tepuk ini dulu ya. Kalau tadi saya bilang CGP, di akhirnya bergerak, menggerakkan, asik-asik, yes, gitu ya. Oke. Yes. CGP, Bergerak. Yes. oke, terima kasih. Jumpa kembali dengan saya untuk CPP Angkatan 11. Nah, di sini untuk memulai acara, saya meminta salah satu untuk memimpin berdoa. Silakan. Oke, Pak Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Mari sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Semuanya Bapak, langsung saja saya izinkan dari Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak? Sudah, Bapak. Oke, ya. Nah, dalam pertemuan kali besar, ini Pak. kita Dibesarin dikit Pak. kurang besar ya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan blok karya 4 yaitu penguatan praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lukman Supangat, ya CPP Angkatan 11 kelas 4A. Nah, di sini saya sebagai pengajar praktek Bapak Ibu semua. Nah, sebelum memulai acara yang selanjutnya, mohon untuk bisa mengkondisikan karena ini di ruang virtual, kita bikin kesepakatan nanti supaya tertib seperti biasa. Yang ingin menyampaikan pendapatnya supaya rasain dulu, dan yang lain biasanya mengatur mic-nya seperti itu yang sederhana. Mungkin ada kesepakatan yang lain bisa ditambahkan Bapak Ibu. Sudah cukup ya? Pak, sepakat. Ya. Oke, lanjut. Nah, salam dan bahagia Bapak Guru. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan praktek coaching di sekolahan. Yang memperhatikan dengan teman sesama CGP. Silakan di link Jamroad itu ada pertanyaan di nanti dijawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana perasaan Bapak Ibu nih setelah melakukan praktek coaching? Terus menurut Bapak Ibu, seorang coach yang baik itu idealnya seperti apa? Sudah dijawab Bapak Ibu? Ibu Nisa sudah mengisi, perasaannya senang dan semangat. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus ada Pak Andar Beni, perasaannya juga senang dan tertantang untuk membantu rekan yang sedang mengalami masalah untuk menemukan jalan keluarnya. Terus ada lagi Bu Ratna, lega, merasa lebih siap menghadapi tantangan. Oke, terus setelah itu ada Pak Faik. Oke, merasa bangga bisa bermanfaat untuk orang lain. Guru ASI tertantang mengimplementasikan ilmu yang didapat. Oke, sudah semua. Nah, saya izin sharekan di sini juga. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara lisan salah satu saja dari apa yang dirasakan sendiri dan dirasakan teman-teman. Nah, ini tadi bisa angkat tangan. Oke, Pak Beni, silakan Pak Beni. Ya, terima kasih Pak Lukman, izin menyampaikan pendapat terkait perasaan setelah melaksanakan praktek coaching. Ya Pak, perasaannya sangat berbahagia, senang sekali. Artinya kita tidak hanya bicara soal teori yang kita pelajari di dalam modul
calon guru penggerak, tetapi juga coba mempraktekkan. Kemarin saat melaksanakan coaching itu merasa tertantang, berbahagia, artinya kita belajar menjadi seorang coach yang baik dengan mencoba menggunakan kalimat-kalimat pemantik supaya rekan kita itu bisa menemukan jawabannya sendiri dari permasalahan sendiri tanpa adanya intervensi dari kita sebagai seorang coach. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain sepakat ya atas pernyataan Pak Beni? Oke. Sepakat, Pak. Oke, selanjutnya Sepakat. ada link di Jamrod yang kedua. Pertanyaan selanjutnya mohon dijawab Bapak Ibu. Di yang kedua itu, nah menurut Bapak Ibu, seorang coach yang baik itu idealnya seperti apa sih? Nah, silakan dijawab di itu Jamrod di frame yang kedua. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan secara lisan, silakan. Oke, Bu Nisa, silakan Bu Nisa. Terima kasih Yang lain atas sambil mengisi kesempatannya. di Jamrod ya. Oke Bu, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Menurut saya seorang coach yang baik idealnya itu seperti apa? Seorang coach yang dapat memberdayakan coachnya. Seperti itu Pak. Jadi ketika coach itu mengalami permasalahan, coach itu bisa menggali lebih dalam apa permasalahan lanjutannya dan kemudian solusinya itu berasal dari coach itu sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sangat luar biasa Bu Nisa. Ternyata apa yang sudah dipraktekkan itu benar-benar tertanam, yaitu coach itu harus bisa memberdayakan dan bisa menjadi kan coach itu menemukan solusinya. Ya, di sini juga ada Bu Asih, yaitu coach yang itu pendengar yang baik, menggali potensi coaching. Bu Ratna menyampaikan juga yang memberdayakan potensi. Ada Pak Ik, memiliki keterampilan menyimak yang baik. Oke. Terus ada siapa lagi ini? Belum dikasih nama. Pak Beni, coach yang baik yang bisa menggali permasalahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Nah, setelah melakukan praktek coaching beraturan CGP. Nah, tujuan untuk kali ini itu tadi saya sampaikan di awal, yaitu penguatan untuk praktek coaching itu sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini tujuan pertemuan kita pada kali ini. Nah, tujuan sudah tampil Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak. Nah, Bapak. pertemuan kita pada kali ini yaitu peserta mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya Bapak Ibu, seorang CGP sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah harus mampu ini menemukan kekuatan baik pada murid atau rekan guru, baik itu maupun itu kepala sekolah, agar ketika guru itu atau kepala sekolah itu atau murid itu mempunyai permasalahan bisa mengembangkan potensinya. Nah, rencana yang kedua untuk alur pembelajaran kita hari ini yaitu nanti saya meminta kesediaan untuk 2 orang menjadi coach dan coachee. Nah, nanti yang lain tuh mengomentari di Padlet yang sudah saya share. Nah, itu adakah yang bersedia Bapak Ibu? Oke, Bu Ratna. Satu lagi sebagai coachee atau coachnya. Silakan. Bu Asih. Oke, silakan. Ibu mempraktekkan selama 2 menit, satu sebagai coach dan satu sebagai coachee tentang permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Nah, nanti yang 3 menyimak hasil percakapan ini, percakapan proses coaching ini disampaikan. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kekuatan yang muncul dari coachee yang sudah digali atau diidentifikasi oleh coach, terus area pengembangan apa? Nah, yang muncul pada proses coaching ini, bisa mental, sosial, spiritual, emosional, dan fisik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terus 3, rencana aksi apa yang muncul, yang digali oleh coachee. Nah, sehingga si coach ini bisa menggali solusi dan coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Itu yang bisa dipahami Bapak Ibu?
Bisa, Bapak. Link partnernya Bisa, sudah Bapak. bisa buka. Oke, silakan Bu Ratna dan Bu Raci. Kita sambil menyimak. Baik, saya berperan sebagai coach ya, Bapak. Oke, monggo. Mohon izin. Silakan. Bu Ratna Berarti saya sebagai coach. Ya, Oke, coachnya. siap. Siap. Silakan mau dimulai dari coach apa coach? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita hal yang saya ingin bercerita hal yang yang terjadi pada kerisauan saya beberapa saat ini, Mbak. Oh, Bu Asih sedang risau. Oke, kalau bisa nanti saya bisa membantu, silahkan Bu Asih. Ya, baik. Begini Ibu Ratna, kebetulan saya kan saya tidak memiliki ruangan kelas ya. Jika saat jam pelajaran pagi, di jam pertama sampai dengan jam pelajaran ketiga, saya bergantian dengan kelas 1, Ibu. Setelah kelas 1 pulang, kelas saya baru masuk. Sehingga saat pelajaran, saya merasa memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan kelas. Baik, berarti di sini kalau kelasnya Bu Asih ini harus menunggu giliran ya dengan kelas 1 seperti itu. Jadi rencana kedepannya seperti apa nih Bu Asih? Kondisi kelasnya seperti apa yang Bu Asih inginkan? Iya, sebetulnya saya menginginkan kelas yang nyaman. Halo Bu Asih? Ya, bisa didengar suara saya, Ibu? Bisa. Bisa? Ya. Bisa? Saya menginginkan kelas yang nyaman dan aman untuk anak-anak bisa beraktivitas dalam pembelajaran, kemudian juga bisa representatif tentunya, dan di kelas ini saya supaya bisa mengakomodir juga minat dan bakat siswa dalam satu kelas itu, supaya saya juga energinya tidak terlalu ekstra dalam memberikan pembelajaran. Karena ketika anak-anak kelas 1 di dalam kelas, otomatis saya pembelajarannya di luar kelas, sehingga memerlukan energi ekstra. Baik, sementara definisi kelas yang nyaman menurut Bu Asih itu seperti apa ya? Definisi kelas yang nyaman menurut saya, mungkin penataan ruang kelasnya harus tertata rapi, kemudian ada ruang untuk bisa berdiskusi, bisa juga untuk ruang gerak anak-anak gitu, Bu. Baik, untuk mewujudkan itu semua kira-kira apa yang dapat Bu Asih lakukan? Ya, saya nanti akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 untuk penataan kelas, dan juga berkolaborasi untuk membuat pergantian, misalkan saya pagi, kemudian gantian kelas 2 yang agak siang gitu. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 1-nya. Baik, kira-kira akan dimulai kapan ya Bu Asih? Insya Allah secepatnya, Ibu. Baik Bu Asih, lain waktu nanti saya tanya lagi ya, apakah sudah dilakukan kolaborasinya untuk mewujudkan kelas yang nyaman? Sepakat Bu Asih? Ya, oke, sepakat Ibu. Oke. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Oke, terima kasih atas Bu Ratna atas partisipasinya dalam praktek coaching ini. Nah, silakan untuk yang 3 menanggapi tentang tanggapan praktek coaching tadi. Yang pertama, kekuatan apa yang muncul dari coaching yang sudah teridentifikasi oleh coach. Nah, Bapak Ibu harus bisa menggali itu, ya, karena tadi seperti tujuan di awal adalah menemukan kekuatan. Nah, seorang coach harus bisa menemukan kekuatan yang ada pada coaching. Mungkin bisa langsung diisi Bapak Ibu atau disampaikan langsung, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Oke, Bu Nisa, silakan Bu Nisa. Ya, mungkin sebisanya saya nggih, Pak. Ya, silakan. Dari praktek tadi coaching antara Bu Asih dan juga Bu Ratna itu sudah baik nggih.
Kekuatan yang muncul yang teridentifikasi oleh coach itu, Buro Asi itu memiliki kekuatan untuk mengajak kolaborasi kepada rekan sejawat. Kemudian area pengembangan di situ kan Buro Asi ingin ruang kelas yang nyaman bagi siswa. Oh, Jadi iya. berarti berupa fisik ya. Kemudian rencana aksinya tadi kalau tidak salah saya mendengar itu mau kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Pak. Oke, betul sekali ya. Tadi kita menyimak dengan baik. Bu Nisa sudah mengidentifikasi bagaimana seorang coach kekuatannya dan menemukan bagaimana area pengembangan dan rencana aksi untuk perbaikannya. Oke. Nah, Bu Roasi, setelah di coaching oleh Bu Ratna, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa lega Pak, karena permasalahan saya ditemukan jalan keluarnya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, yang lain ada yang ingin disampaikan mengenai percakapan tadi, coaching tadi? Oh, Pak Faik, silakan Pak Faik. Baik, Pak, saya sepakat dengan Bu Nisa, cuma tadi mungkin kalau saya area pengembangannya bukan hanya fisik ya, tetapi Ya. juga ada sosial dan emosional kalau menurut saya. Kenapa sosial? Karena dengan adanya pergantian kelas yang tidak adanya pergantian kelas ini kan pasti menyebabkan interaksi sosial antar siswa itu juga berpengaruh. Emosional juga pastinya juga berpengaruh karena beda kan kalau misalkan kita mengajar di pagi hari dengan mengajar di siang hari itu pasti emosional anaknya juga pasti berbeda. Anak lebih mudah ketika pembelajaran itu betul-betul lebih fresh kalau dari pagi hari itu kan. Tapi kalau sudah siang hari mereka sudah capek bermain itu. Ya kan kadang-kadang kan anak-anak kita itu biar masuknya siang tetap berangkatnya tetap pagi gitu kan. Nah ini juga pastinya akan berpengaruh. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Untuk rencana aksinya Pak Faik, apakah di sini menunjukkan keberpihakan pada murid menurut Pak Faik? Oke, baik. Kalau untuk rencana aksi yang tadi saya dengar ini Bu Asih itu yang pertama kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga mendengar tentang koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana aksinya dan juga melibatkan murid ya, melibatkan murid dan perencanaan nanti supaya murid-murid juga paham dan tahu bagaimana nanti rencana aksi ke depannya. Saya kira ini sudah sangat melibatkan murid dan semua stakeholder yang ada di sekolahnya Bu Asih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah menyimak praktek coaching dan beberapa umpan balik atau tanggapan dari Pak Faik dan Bu Nisa, dan ternyata Bapak Ibu sangat sungguh luar biasa, sudah mampu, ya, artinya menemukan kekuatan, bagaimana area pengembangannya dan tindak lanjut untuk ini apa namanya proses selanjutnya yang berkepihakan pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, izin share screen kembali. Nah ini tadi yang disampaikan untuk yang untuk refleksi pada kegiatan ini. Nah mungkin bisa disimpulkan Bapak Ibu hasil pertemuan kita kali ini, apa yang bisa disimpulkan? Salah satu mungkin bisa menyimpulkan karena waktunya terbatas, silakan. Nah, perasaannya bagaimana? Terus apa tujuan pertemuan kali ini, kita tercapai atau tidak? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan? Oh, Pak Beni, silakan Pak Beni. Baik, Pak Lukman, izin menanggapi terkait pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, perasaan saya berbahagia, senang sekali, dan tentunya dengan adanya praktek coaching ini menjadikan ilmu baru bagi saya pribadi untuk bisa menerapkan di unit kerja saya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah peserta didik maupun rekan sejawat dengan cara coaching ini. Terima kasih Pak, itu saja. Oke, terima kasih Pak Beni. Merasa sangat terbantu dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tujuan pertemuan kali ini sudah tercapai Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Silakan.
lebih siap Bu Guru Ratna. Oh, sudah. Berarti sudah tercapai apa yang dari tujuan kita pertama pada pakon ini, yaitu seorang CGP atau guru penggerak harus mampu menemukan kekuatan ya pada praktek coaching ini, menemukan kekuatan dari coachingnya dan harus bisa mengembangkan apa yang menjadi tugasnya sebagai coach di sekolah. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk pertanyaan sesi kali ini? Atau mungkin pendapat yang lain? Bapak, Silakan. cukup jelas, Oh, Bapak. cukup. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada yang patnya. Dan jangan lupa untuk kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu, nanti itu untuk pengumuman tugas selanjutnya yaitu praktek coaching dan diunggah di LMS ya Bapak Ibu. Nah, itu sebagai tagihan, due date-nya dilihat tanggal berapa, jangan sampai terlewatkan. Dari saya cukup sekian, diakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan Alamin. mohon Terima maaf. kasih, Wassalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Oke.